prakteknya biasanya ke lapangan, ya, jadi ke lapangan. Ini juga geofisika. Kemudian juga ini beberapa dosen tamu. Ini kita jadi memang sengaja ya mengundang beberapa dosen tamu, baik itu dari dalam negeri sendiri maupun dari luar negeri. Ini biasanya termotivasi lah. Banyak mahasiswa kami yang sangat terinspirasi dan mungkin ilmu yang baru ya, biasanya kan udah bosan dosen-dosennya dari dalam. Nah ini kita mengundang dari luar. Kemudian nah ini juga kita mengadakan pertukaran pelajar ya. Jadi ini Bu Atik ya, ini Bu Atik Sakura Extend dulu ya, tahun berapa ini lupa lagi, ke Tokyo Metropolitan University. Kemudian juga ini di teman-teman di biologi juga sama membawa mahasiswanya ke Jepang. Kemudian ini beasiswa Bapak Ibu seperti tadi ya, bisa beasiswa itu pada saat siswanya mengajukan di SMA, kemudian masuk ke kami di sini. Yang saya catat mahasiswa baru kami itu ada 105 mahasiswa baru, dan itu sekitar 34 itu dapat beasiswa bidik misi atau sekarang namanya KIPK ya, Kartu Indonesia Pintar. Jadi itu sekian persen, lumayan ya, hampir 35% itu semuanya sudah di-cover oleh beasiswa. Nah, sisanya baru nanti bisa mengajukan pada saat sudah mulai kuliah. Ini beberapa yang menawarkan baik itu dari kolaborator kami maupun dari beasiswa alumni ya. Kemudian ini beberapa ruang fasilitas kami, ada ruang aula besar, kemudian ada ruang kecil, kemudian ini fasilitas lab yang lain, kemudian ada beberapa perpustakaan. Tapi memang sekarang perpustakaan itu kalau di universitas agak dibatasi karena sekarang kita eranya sudah banyak digital. Nah kemudian ini prestasi mahasiswa, ini juga mungkin ya beberapa lah yang ingin disampaikan, karena mahasiswa itu selain tugasnya kuliah juga dia berekstrakurikuler ya di bidangnya masing-masing, baik itu lomba karya tulis, cerdas cermat, olimpiade. Nah ini ada Kang Diki ya, ini Kang Diki itu udah beberapa kali mengikuti olimpiade, bahkan Kang Diki itu jadi seperti ditahan dulu ya dulu. Bu Ana pokoknya Kang Diki jangan luluskan karena harus ikut olimpiade. Jadi Kang Diki ini udah beberapa kali ikut olimpiade ya, dan alhamdulillah dapat ya. Kemudian ya di sini juga masih ya olimpiade, ini yang terbaru yang tahun kemarin 2024, ini yang waktu tahun sebelumnya di ITB ya, kami juga memperoleh beberapa medali. Kemudian kalau ini lomba tingkat nasional, kemudian ini prestasi mahasiswa lainnya ya, ini meraih juga olimpiade untuk prodi matematika di tingkat dunia. Nah kemudian ini yang terakhir mahasiswa berprestasi tingkat nasional, ini mahasiswa kimia ya, 3 bulan lalu juga memperoleh medali. Kemudian ini beberapa alumni MIPA kami yang sekarang bertugas di luar bidangnya, mungkinnya di sini ada di KPK. Kemudian ini baru diantara itu mantan menteri Kominfo, kemudian yang lain itu memang ada juga yang sebagai praktisi, ada juga yang sebagai anggota dewan ya, jadi memang bervariasi. Juga ini yang mungkin mengabdi ya sebagai Tentara Nasional Indonesia, ini juga ada ya. Nah, kemudian beberapa alumni kami juga melanjutkan studi lanjut, yaitu baik ke Australia, kemudian ini ke Jepang ya, lagi-lagi ini ada Kang Diki juga ya. Ini jadi ada yang ke Belanda, ke Jepang, ke Korea, ke Inggris ya. Nah, ini profil lulusan kami ya yang melanjutkan studi. Jadi ada yang melanjutkan studi S2, kemudian ada juga yang S3. Nah, kemudian apakah fasilitas untuk mahasiswa? Jadi nanti kami itu sebetulnya tersebar di beberapa titik ya. Jadi Unpad itu mungkin banyak tempat kampusnya, ada beberapa. Yang pertama ini kampus kami di Bandung ya, di Jalan Dipati Ukur, itu kampus yang pertama. Tapi sekarang untuk perkuliahan sudah tidak ada di sini. Jadi di sini hanya untuk tempat wisuda dan tempat untuk apabila ada tamu. Nah, kemudian yang kedua, nah ini yang kami sekarang berkegiatan itu di sini di Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Jadi kami makin ke timur, mungkin makin mendekati ke
Bapak Ibu semuanya. Jadi kami kuliah di sini dengan besar wilayah sekian. Kemudian juga kami punya kampus yang ada di Bandung Selatan, ya. Ini digunakan sebagai laboratorium. Jadi ini kebanyakannya untuk kebun, untuk peternakan seperti itu. Kemudian, nah ini yang terakhir, ini yang sangat dekat sekali ya dengan Bapak Ibu. Jadi mungkin dari tahun 2016 kami membuka kampus program studi di luar kampus utama atau singkatannya PSDKU. Ini mudah-mudahan Bapak Ibu sudah tahu ya, apalagi yang SMA 1 Pangandaran tadi sangat dekat. Terus terang saya dengan Prof Atik juga mungkin belum pernah ya, belum pernah ke sini. Padahal Prof Atik orang Raja Polah dan saya masih banyak keluarga di Panumbangan, Ciamis, tapi saya belum pernah ke sini. Ya, insya Allah nanti kita berkunjung ya, Bu Atik, sekalian ke SMA Pangandaran dan Banjar. Jadi Siap. prodi kami yang ada di PSDKU itu ada administrasi bisnis, ini dari Fakultas Fisip, ya ini sosial, kemudian ada peternakan, kemudian ada ilmu komunikasi atau dari Vkom, kemudian ada keperawatan, dan ada perikanan dari Fakultas Perikanan dan kelautan. Itu yang baru ada. Memang kimia belum ada di sana sehingga ya wajar ya kalau saya belum pernah ke sana. Tapi waktu awal-awal memang ada beberapa dosen kami yang ditugaskan mengajar kimia dasar di sana. Jadi ini kurang lebih kampusnya mungkin Bapak Ibu guru sendiri yang sudah sangat familiar ya dengan kampus ini. Jadi ada kampus, ada asrama yang memang sekarang sangat dekat Unpad itu dengan Bapak Ibu semuanya. Nah, kemudian juga kalau ini ada teaching hospital, ini rumah sakit yang masih ada di Bandung, tapi sekarang juga kita punya rumah sakit yang ada di Jatinangor dan itu baru beroperasi juga. Ini ada rumah sakit gigi dan mulut karena kami mempunyai fakultas kedokteran dan kedokteran gigi sehingga kami harus punya rumah sakit sendiri. Kemudian ini asrama yang kami punya ini tersebar di Jatinangor. Jadi mahasiswa mempunyai akses untuk tinggal di asrama ini. Ya, kemudian ini fasilitasnya ini ya biar mahasiswa itu bisa beradaptasi dengan enak. Kemudian ini yang suka olahraga juga kami fasilitasi. Ada beberapa balai. Ini juga karena masih banyak hutan-hutan, jadi memang Unpad itu masih banyak lah taman-tamannya. Kemudian ini angkutan gratis akses ke dalam. Jadi karena memang lumayan jalannya nanjak gitu ya dan luas. Jadi kalau dengan jalan kaki itu bisa beberapa jam kekelilingan. Jadi memang kami menyediakan odong-odong lah seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu. Silahkan kalau ada yang kurang tadi informasinya kurang, Bapak Ibu bisa mengunjungi website kami di sini Unpad SID, kemudian yang kimia chemistry @unpad SID, kemudian bisa melihat juga Instagram kami. Mudah-mudahan sedikit sharing tapi bisa memberikan info kepada adik-adiknya nanti di tempat Bapak Ibu semuanya. Nuhun, saya kembalikan ke Kang Diki. Terima kasih Bu Ana untuk pemaparannya. Sebelumnya, apakah dari Bapak Ibu ada pertanyaan atau ada yang mau disampaikan? Baik, boleh saya bertanya? Oh iya, silakan Bu Heni. Ibu perkenalkan nama saya Heni Dwi Mairawati dari SMA Negeri 3 Banjar. Baik, Ibu, ini menarik sekali apa yang Ibu paparkan. Hanya tergelitik hati saya, Ibu, di beberapa tahun yang lalu ya sebelum COVID itu eh, kuota SNBP itu untuk daerah banyak ya, Bu ya. Tapi semakin ke sini semakin berkurang, Ibu. Kenapa ya, Bu, ada seperti itu? Kami berharapnya kuota SNBP utamanya dari Unpad itu lebih banyak gitu, Ibu, ke siswa-siswa yang dari daerah di bagian selatan ini. Itu saja, Ya, Ibu Diana. Mangga Pertanyaan nuhun saya. Ibu Heni ya. Iya. Ya, Bu Heni, Ibu dari SMA mana tadi tuh? SMA Negeri 3 Ya ya. Banjar, Bu. Nah, Tiga Banjar, Ibu yang udah masuk ke Unpad ada berapa, Bu? Sedikit Ibu, tapi alhamdulillah dulu ada sebelum COVID itu ada beberapa yang Hmm, di Fakultas Kedokteran, Ibu, dari Alhamdulillah. SMA 3 Banjar ada Hmm. berapa orang kedokteran? 3 orang ada, 3 apa?
Tiga Berarti orang atau terakhir 4 di orang? 19 mungkin ya? Iya, 2017, 2018, 2017. 2019. Iya, iya. Nah, itu Bu, apa namanya? Tadi mungkin tapi Ibu ini ya konsisten ya, artinya alumninya selalu melanjutkan karena itu juga beberapa kasus memang SMA itu seperti gitu Bu. Jadi kayak di off-kan dulu gitu ya. Nah, takutnya apakah ada alumni dari angkatan sebelumnya yang Iya. tidak jadi diambil gitu Bu? Oh, ada yang tidak diambil, Ibu, Ah, ya. Dari prodi lain, iya tapi iya. Ibu, ya dari prodi lain kalau untuk Ah, kedokteran. Pernah farmasi juga ada, Bu. Tapi habis itu teh, apalagi setelah COVID, Ibu ya, semakin berkurang kuota SNBP gitu ya. Jadi kadang sedih ya, Ibu, kami anak daerah di sini gitu ya. Saya selaku gurunya gitu, kadang, mhm. aduh ini kok semakin kuotanya berkurang gitu. Padahal kami berharapnya ya malah jangan berkurang ya, Bu, malah Iya. inginnya bertambah Tapi gitu. Bu setiap tahun ada undangan ya. Artinya kami Ada, mengundang kan ya. ada Dan mengundang Ibu ya, Bu. sudah mengajukan juga apa namanya kandidatnya ada ya. Ada Ibu, cuman ya Nah, semakin mungkin karena mhm, persaingan dan karena kuota semakin terbatas, akhirnya kan mhm. banyak yang sudah tidak masuk lagi ke Unpad Ibu dari kami ini. Mohon. Iya, Iya, iya. mohon dipertimbangkan dan diusulkan Ibu mungkin ya ke pihak yang ini pengambil kebijakan mungkin Ibu ya Mohon. untuk Iya, bisa iya. seperti dulu lagi Ibu. Baik. Mangga, mungkin itu memang kebijakannya Pokoknya sebetulnya 5 nih Bu. cm. Tapi siapa tahu pelan durasinya minimal lebar. Ya, mungkin ini rumus ini memang karena ini juga kan yang merumuskan ini memang artinya saya juga tidak ikut ya karena ini ada tim khusus bahkan tim ini memang harus dikarantina Bu, Oh gitu dikarantina ya. dan kita Siap. tidak boleh ya karena takutnya gitu kita ingin clear ya, ingin clear memang ini murni jadi memang menggodoknya itu seperti ini. Cuman tadi kasus yang nah ini makanya di sini kan ada ya alumninya gitu kan ya, jelas di sini ada alumni ini memang betul-betul dilihat. Makanya Hmm, kami selalu mengawal adik-adik yang jalur ini tuh kalian tuh duta gitu kan, kalian duta dan betul. kalian harus bagus apapun misalkan tadi udah saya disuruh sekolahnya ke sini kurang betah, nah itu mau suka adalah gimmick-gimmick seperti itu tapi ya kami usahakan coba bertahan karena tadi ya kasihan nanti adik-adiknya itu yang akan kena dampak dari ininya. Tapi gini Bu, yang saya tahu sih kami ya Bu Atik apa namanya Unpad itu ada slogannya Unpadnya ah Kajabar gitu ya. Oh, mohon Ini nasihat Ibu. Unpadnya ah Kajabar. Jadi kalau saya pada saat saya ngajar di semester satu atau pada saat kemarin ya apa namanya penerimaan mahasiswa baru pasti suka ditanya dulu. Coba di listing walaupun saya punya data karena kalau Kaprodi itu ada datanya itu pasti kayak rata gitu. Oh dari Karawang misalkan ada dua ya Majalaya ini itu tuh seperti gitu Banjar, Pangandaran gitu bahkan yang di luar Jawa Barat juga memang itu ada karena memang murni ya itu mungkin jalurnya yang SMBT tapi kalau yang tadi ya SMPTN itu pasti ada kayak kuota yang memang kuotanya dari wilayah ini harus dua dan itu ya pasti tadi bersaing lah mungkin ada juga kandidat yang lain yang nilainya lebih. Nah, pokoknya totalnya itu kan yang warna merah ini ya, totalnya yang warna merah ini Oh iya, dia betul. indeks siswa dan yang membedakan tuh yang ini Bu, indeks sekolah. Iya, Jadi mungkin indeks sekolah SMA 3 Banjar dengan SMA 1 Pangandaran itu pasti beda dan saya iya nggak tahu Ibu. itu indeksnya itu mah rahasia katanya ya, saya nggak tahu itu Betul, betul. indeksnya. Nah Siap itu Ibu. jadi kalau indeksnya kecil ya jadi kecil walaupun indeks siswanya besar gitu. Iya. Itu jadi pokoknya memang kumulatif kumulatif rumus seperti itu. Tapi mudah-mudahan ya nanti mungkin nanti ada kesempatan saya menyampaikan juga pokoknya kasih kesempatan lagi teman-teman dari SMA 3 Banjar apalagi yang minat ke Unpadnya banyak. Terus tadi kan ada yang kedokteran, farmasi itu kan itu ini sekali ya apa namanya? Itu lumayan kompetitornya banyak dan itu Iya, butuh nilai yang besar iya Ibu, kedua iya. fakultas tersebut ya kalau Iya, MIPA di bawah itu ya kalau MIPA di bawah itu sih grade-nya. iya, iya Ibu. Terima Mohon ya kasih Ibu. Bu Heni tetap semangat ya dan tolong ke siswa-siswanya pokoknya tetap nilainya harus bagus indeks sekolah nanti naik nah kalau indeks sekolahnya udah naik lagi nanti nilai totalnya itu pasti akan naik dan itu Siap. mungkin akan masuk
ya ke Iya, kuotanya. iya Ibu. Siap. Terima kasih penjelasannya Bu Diana. Mangga Terima kasih. kami Bu Heti. Ya, terima kasih Bu Yani atas pertanyaannya. Untuk peserta lain, jika ada pertanyaan, bisa open mic atau di chat. Tadi Pangandaran masih ada Bapak Pangandaran Pak Awan. Halo Pak Awan. Oh nggak ada ya suaranya. Masih di mute. Oh masih di mute ya Pak. Tapi Bapaknya sepertinya udah bicara ya. Oh pakai HP ya Kang Diki ya. Iya, sepertinya pakai HP, Bu. HP, jadi kalau pakai HP suka nggak kelihatan itunya mute unmute-nya. Saya ingin tahu ya kalau yang dari Pangandaran ada yang masuk ke tadi yang apa di kampus Pangandaran tidak ya Pak Awan? Saya mau testimoni Pak. Ada Bu, udah kedengaran Bu, suara saya? Sudah, Pak. Kedengaran Pak sekarang. Oh iya, dari SMA Pangandaran cukup lumayan banyak Bu di Unpad ini Pangandaran. Ini Pangandaran ya, alhamdulillah. Iya, Hmm. ada Iya, iya. ada 5 prodi kalau nggak salah di Unpad Pangandaran itu. Mohon, iya. Tapi memang kimia belum ada Pak. Hanya kimia belum ada, memang kimia belum ada. Karena Jadi mungkin harus membangun labnya yang susah. Iya. ini yang jadi permasalahan itu eh kalau dulu tuh ada program antara Unpad dan Pemda Pangandaran tentang kegiatan Unpad di SD Pangandaran ini, yang intinya kan ingin membangun daerah Pangandaran Bu ya, Unpad itu. Dan dulu pernah ada apa namanya sih, enggak apa perjanjian apa sih, tentang pembagian uang apa namanya semesterannya itu, tentang uang kuliahnya, yang dimana setengahnya dari Unpad yang nggak salah itu, setengahnya dari Pemda ataupun dari masyarakat Pangandaran gitu kalau nggak salah gitu, seperti itu. Hanya dulu eh, cukup antusias nih Pangandaran, Pemda gitu tantangan Unpad. Tapi kelihatannya untuk tahun-tahun sekarang udah mulai ini lagi, nggak seperti itu katanya perjanjiannya itu. Seperti itu Bu, terima kasih untuk. Dan juga kalau bisa mah eh, yang dari SMA Pangandaran ke Unpad itu lebih banyak yang itunya Bu, jangan yang mandirinya gitu, jangan yang mandirinya, baik yang SBMPTN-nya yang undangan itu. Itu mungkin Bu, terima kasih. Enggak, nuhun Pak Awan. Ya, itu ya memang untuk awal-awal sebetulnya bikin kerjasama ya MOU dari Pemda. Bahkan bukan hanya Pangandaran, beberapa Pemda itu jadi memberikan beasiswa ya kepada siswanya yang berprestasi masuk ke jalur prestasi ke Unpad. Nah itu saya kurang tahu juga sih Pak untuk MOU apakah itu masih berlangsung atau tidak. Jadi memang itu kan ada di tingkat rektorat dengan Pemdanya masing-masing. Dulu bahkan sempat ya di kedokteran itu beberapa daerah ya Bu Atik ya itu memang digratiskan untuk anaknya. Tapi sepertinya sejak Unpad buka jalur mandiri lagi memang jadi kategori di Freekan itu jadi tidak ada lagi Pak, tapi yang ada tadi pengurangan UKT. Jadi sebetulnya bagi siswa yang memang sangat membutuhkan itu kami bisa bantu. Jadi artinya dengan penurunan UKT yang tadi kan paling murah itu 500.000. Kemudian juga nanti difasilitasi dengan subsidi silang ya dari yang lainnya dan bisa menempati asrama ya kalau untuk jadi tidak usah kos di luar kampus seperti itu. Kemudian tadi yang ini UKT ya, ya mudah-mudahan nanti ada kebijakan lagi lah. Ya mungkin kita juga lihat nanti setelah Oktober ini, saya kurang tahu juga dengan pimpinan kami yang baru itu sepertinya kan bakal ada apa ya komitmen yang berbeda Pak. Mudah-mudahan kami juga ingin masyarakat sekitar kampus yang ada di Pangandaran itu menikmati juga fasilitas yang sama lah. Jadi anak-anak yang ada di Pangandaran atau daerah Banjar itu kan tidak
perlu datang ke kampus Jatinangor, tapi cukup di sana dengan fasilitas yang sama, dengan hak yang sama seperti itu. Itu bertahap mungkin Pak, mudah-mudahan doakan saja, mudah-mudahan kedepannya lebih bagus. Ya, Ya, mohon maaf aku. mohon. Iya. Nah, sami-sami. Ya, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Mungkin karena waktunya sudah habis, Bu. Terima kasih ya untuk pemaparan tentang Unpad, khususnya untuk kimia Unpad ya. Sebelum ditutup, mungkin kita akan foto bersama terlebih dahulu. Untuk Bapak Ibu yang bisa on cam, mungkin bisa on cam terlebih dahulu. Oke, sebentar. Pak Yudis, punten, apakah bisa di screenshot, Pak? Agak susah ya. Ini. Oh iya, bisa. Nanti sebelum ditutup saya mau ngobrol dua ini ya, Oh iya, siapa? patah dua kata di feedbacknya. Oke, Bapak Ibu, silakan bisa Pak Yudis kurang dekat Oke, kali ya, mic-nya kurang jelas. 1, 2, 3. Ya, terima kasih untuk Bapak Ibu. Saya selaku moderator izin pamit. Saya mungkin kembalikan ke Pak Yudis terlebih dahulu untuk penutupannya. Silakan, Mangga, Pak. Ya baik, Bapak Ibu. Kalau saya terdengar ya? Dengar Pak. Ya. Dengar, Pak. Ya, jadi ini adalah akhir dari kegiatan penyampaian materi dari berbagai universitas. Bapak Ibu, alhamdulillah 5 universitas sudah memberikan keahliannya masing-masing dengan juga memberikan khasnya masing-masing gitu ya terkait apa yang ingin disampaikan, dan judul yang kita juga angkat adalah betul-betul yang memang kita harus bina setiap tahunnya. Dan ini mungkin dari awal dengan teman-teman MGM. Freeze ya Pak Yudis nih. Dan univ-univ yang berkontribusi juga lebih banyak. Saya mungkin ingin feedback juga dari Bapak Ibu secara lisan jika ada dari perwakilan dari SMA Ciamis, baru apa Banjar dan Pangandaran, mungkin satu orang bisa memberikan feedback sedikit Bapak Ibu. Mungkin dari Pangandaran dulu, silahkan siapa Pak Darman atau Pak Asep terkait kegiatan 2 hari. Dan jika ada masukan silahkan. Siapa mungkin Pak? Saya aja Pak. Atau saya Pak. Enggak, silakan Pak di SMA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya yang saya hormati Bapak-bapak narasumber dari HKI ya, Bapak Ibu MGMP Pangandaran, Ciamis dan Banjar. Mohon maaf saya kalau kata Sunda aclok-aclokan bangkong, jadi ikutnya tadi di sekolah, sekarang ada di luar gitu Pak, jadi tidak ikut full semua ini. Jadi kalaupun tadi suruh meresum, aduh ini materi apa ya, nah yang belum, yang tidak yang sempat saya tidak lalui seperti itu ya. Pertama mungkin minta handout ataupun kopian ataupun PDF tentang materi-materi yang telah disampaikan oleh para narasumber seperti itu, terkait kami supaya bisa baca dan sehingga kami bisa meresum ya, walaupun banyak mungkin dari Bapak Ibu pada siang hari ini tidak ikut seperti itu, tapi ketika sudah baca mungkin bisa ada kata-kata ataupun sepatah dua patah kata untuk meresum seperti itu.
Selanjutnya kami ucapkan terima kasih atas kegiatan ini yang dilaksanakan oleh HKI ini, ya, sangat bermanfaat bagi kami selaku guru-guru yang ada di daerah, terutama saya di SMA 1 Langkah Pancar Kabupaten Pangandaran yang ada di sebelah atas ataupun di puncak gunung, ya. Jadi kami pangais bungsu kalau bahasa Sunda. Kalau dulu mau bungsu, ya, tapi sekarang ada SMA Cigugur yang bungsu. Jadi pengais bungsu yang paling mungkin kalau dari segi fasilitas di Pangandaran, Parigi ataupun SMA Mangunjaya ini kami kurang jauh seperti itu dari hal segi fasilitas seperti itu. Lab pun kami tidak punya lab kimia, hanya satu lab IPA saja. Seperti bergabung, ya, jadi bergabung IPA, kimia, fisika, biologi. Peralatannya pun kami sederhana ataupun seadanya seperti itu, ya. Jadi hanya untuk memperkenalkan beberapa alat-alat kimia atau bahan-bahan kimia kepada anak-anak seperti itu. Dan kami ucapkan terima kasih dan mudah-mudahan ke depan ada perubahan sehingga kami bisa setara dengan SMA yang ada di kabupaten ataupun di dengan Pangandaran, Banjar dan Ciamis seperti itu. Kami ucapkan terima kasih atas kegiatan ini, sangat bermanfaat bagi kami, ya. Terus pesannya, ya, terus eratkan lagi hubungan para akademisi ataupun HKI, ya, Himpunan Kimia Indonesia dengan MGMP, ya, lebih ada kegiatan lagi di lain waktu, ya. Dan untuk kesannya itu hanya saya akan katakan satu kata, Pak, istimewa seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Terima kasih Pak Epi yang di Pangandaran, ujung juga ya katanya. Ya, memang kalau online susah ya, mungkin sinyal atau juga kesibukan di sana. Terima kasih Pak dari Pangandaran, MGMP Pangandaran perwakilan. Silakan mungkin dari MGMP Banjar. Ada Mangga, dari mana ini Pak? Bu SMA Heni 1. aja lah, silakan. Kemarin jadi host. Silakan Bu. Saya aja Pak ini mewakili Ya boleh Banjar. Bu, boleh. Oke, baik, terima kasih atas waktunya Bapak Yudis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Tentunya sangat bahagia sekali Bapak Ibu, terutama Bapak Ibu dosen yang bisa merefresh pengetahuan kami Bapak Ibu, karena di tingkat SMA jujur saja Pak, materi-materinya ya stagnan di situ-situ saja gitu. Jadi ketika kemarin HKI bekerja sama dengan beberapa universitas di Jawa Barat mengadakan acara ini, sungguh itu sangat bermanfaat bagi kami. Utamanya seperti di lab kami, ya Pak Epi jangan terlalu khawatir Pak Epi, saya juga punya lab di sini, tapi bahan-bahan alat-alatnya sudah banyak yang jadul gitu ya. Punya lab, terutama kesulitan di kami itu Pak Yudis mengenai tidak adanya laboran, ya tidak adanya laboran di lab kami, sehingga dengan 28 jam pelajaran yang harus kami tanggung di setiap minggunya, kadang 30 jam juga di setiap minggunya. Jadi bukan kami tidak mau Bapak Bapak Ibu ya tidak mau ke lab, tapi ya itu karena keterbatasan tenaga kami yang harus yang mengajar di kelas, yang harus mempersiapkan juga praktek di laboratorium. Sudah berkali-kali Bapak Ibu saya mengajukan kepada stakeholdernya yang di SMA Negeri 3 Banjar ataupun ke Dinas Pendidikan, tapi alhamdulillah sampai sekarang di sekolah kami belum ada laborannya. Jadi sungguh hari ini saya bahagia sekali eh, karena banyak hal yang kami dapat, terutama tentang praktek aplikatif kimia gitu Bapak. Pak Yudis, alhamdulillah untuk yang praktek sabun cairnya akan kami praktekkan di P5 ini. Minggu depan hari Senin kami akan mempraktekkan ilmu dari ITB yang kemarin ya Pak ya, yang mahasiswa Pak Yudis di sini praktek. Alhamdulillah, dan barusan terinspirasi oleh Ibu yang dari Unjani ya Pak ya, Ibu lupa lagi Bu dosen saya lupa namanya, yang tentang membuat sabun dari jelantah. Oh, Nah dari itu insya Bogor Allah ya.
Siap, 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 itu yang dari Jelantah itu. Insya Allah akan kami praktekkan juga minggu depan Pak Yudis ini. Terima kasih, terima kasih. Ini teman-teman khususnya di SMA Negeri 3 Banjar sangat senang sekali inspirasinya datang hari ini dengan minggu-minggu kemarin dan akan kami praktekkan langsung, akan kami praktekkan bersama anak-anak kelas 11 yang di proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Untuk kedepannya, semoga acara ini bisa berlanjut lagi, Bapak, dengan mungkin cakupannya dari HKI sendiri bisa memberikan kuota lebih banyak lagi, Pak, karena kemarin di sekolah saya sendiri gitu, anak-anak masih, Ibu kapan kami ikut gitu. Iya, kelas 10 belum terlibat, Ibu pengen ikut. Aduh, ini kuotanya terbatas. Mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan Pak Yudis untuk tahun depan gitu ya, untuk memberikan kuota lebih lebih lagi, mungkin ini juga cakupan sekolah-sekolah di Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Ciamis juga yang begitu luasnya juga belum belum terjamah gitu, Pak. Dan ini tergantung mungkin juga dari kuota dari Pak Yudis juga dari HKI-nya gitu. Tetap semangat Bapak Ibu dosen, eh, tidak jemu-jemunya untuk mengajarkan kami guru-guru MGMP Kimia untuk merefresh, utamanya merefresh pengetahuan kami gitu. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Satu kata buat HKI Jabar Banten, buat guru-guru MGMP Kimia Kota Banjar, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran. Semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Heni. Ya, ini juga menjadi tolak ukur kami dan juga inputan buat universitas ya bahwa eh, bagaimana kondisi laboratorium dan pengajaran kimia di sekolah-sekolah agar menjadi inputan buat kami juga bisa semuanya bisa masuk ke universitas yang diinginkan. Tidak harus minder atau ke hal yang susah mengajar kimia jadi jangan milih kimia, tapi semuanya bisa ya Pak Bu. Jadi semua punya kesempatan untuk ingin ke universitas yang diinginkan dan milih jurusan sains. Karena memang sains ini sekarang lagi menurun nih minatnya Bapak Ibu. Jadi dengan komunikasi seperti ini kita bisa meramu suatu hal untuk bisa menarik minat mahasiswa, siswa dan mahasiswa kami juga bisa antusias dari sejak SMA terkait sains. Baik, mungkin terakhir dari SMA Ciamis ada perwakilan? Enggak, salah satu saja yang hadir. Tidak ada. Oh, tidak ada ya. Baik, kalau tidak ada, mungkin itu saja yang saya bisa eh, kita tutup kegiatan hari ini. Dan terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir sampai eh, penutupan hari ini. Mohon diisi absensi siangnya, ini bisa menjadi feedback kami ke depannya untuk kegiatan selanjutnya dan hasil-hasil feedback ini insya Allah akan dipublikasikan dalam jurnal nasional. Baik, terima kasih Prof. Atik dan Bu Diana yang sudah menyampaikan materinya. Semoga ini bisa berlanjut ya Bu dengan materi-materi yang lain dengan dosen-dosen yang punya keahlian juga yang mungkin lebih spesifik ya Bapak Ibu dan bisa eh, ke diserahkan, diajarkan ke siswa-siswa SMA. Untuk tadi kuota memang ini karena juga kita juga udunan keterbatasan Bu. Jadi kalau bisa dinas setempat juga bisa ditoel gitu ya. Bisa ikut gitu untuk menjadi program tahunan gitu. Jadi kita dari komunitas juga tidak sendiri gitu ya yang akan mengusahakan kegiatan ini Iya, dan dari Pak. univ-univ yang ikut. Mudah-mudahan juga dari dinas setempat ini bisa menjadi program tahunan dan guru-guru juga karena antusiasme ini bisa lebih banyak yang ikut gitu ya. Dan kita bisa juga mengunjungi SMA-SMA lain gitu ya. Nanti di seterusnya dan harapannya ini bisa berlanjut dan Bapak Ibu bisa punya kerjasama khusus gitu ya dengan univ-univ yang Bapak Ibu inginkan sesuai dengan keahliannya ya. Itu saja mungkin dari saya.
Terima kasih. Sampai Terima kasih ketemu Pak, di lain Bapak Ibu. kesempatan. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya Bapak Ibu ya 1 bulan ini untuk membuat buku Siap. karya Bapak Ibu sendiri terkait hasil resume dan modul yang Bapak Ibu sudah diajarkan oleh baik siswa maupun guru untuk bisa dijadikan suatu karya yang bisa diaplikasikan di semua sekolah di wilayah Bapak Ibu, khasnya SMA di Banjar, Ciamis, dan Pangandaran. Itu saja. Sehat-sehat selalu Bapak Ibu. Nanti kita kontak-kontak selalu. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak Fatih. Terima kasih Bu Diana, Bapak Ibu. Wassalamualaikum.